Sehebat dan sepintar apapun orang itu, tetapi kalau rekam jejak di masa lalunya sangat buruk, maka sampai kapanpun rakyat tidak akan percaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Salam jumpa dan selamat bertemu kembali bersama saya Sainai pada hari ini, Rabu 19 Juli 2023. Saudaraku sebangsa dan setanah air, dalam muatan video saya kali ini, kembali lagi saya menyajikan ke hadapan pemirsa sekalian tentang rekam jejak masa lalu dari seorang calon presiden yang bernama Anies Rashid Baswedan. Saat ini, koalisi perubahan mereka dengan begitu percaya diri mendeklarasikan dan mengkampanyekan Anies Rashid Baswedan. Tetapi saya tidak mengerti apakah mereka sudah melihat secara detail tentang rekam jejak masa lalu yang dilakukan oleh Anies Rashid Baswedan, baik dia saat masih menjadi orang awam maupun ketika dia menjabat di DKI Jakarta, mulai dari periode 2017 sampai dengan tahun 2022 kemarin. Saudaraku sebangsa dan setanah air, di era digital ini, rakyat Indonesia dengan begitu mudahnya mengakses segala berita, mengakses segala sesuatu yang kita lakukan di masa lalu. Rekam jejak digital itu memang sangat jahat. Tetapi apapun yang terjadi, pada kesempatan ini saya akan menyajikan ke hadapan pemirsa sekalian tentang hal-hal yang dilakukan oleh Anies Rashid Baswedan sebelumnya. Mari kita simak bersama-sama. Kita kan tahu ya rekam jejak si Pak Anies ini tuh kayak gimana. Intinya kita semua tahu lah rekam jejak kinerja Pak Jokowi itu gimana buat Indonesia kan. Total banget lah, udah terbukti kok perubahan-perubahan positif yang beliau lakuin buat negara gitu. Ya jatuhnya ya Pak Anies ini mau ngerombak apa yang udah dikerjain Pak Jokowi kan jadinya kesannya ya. Cuma kan kita nggak tahu kan perombakannya ini malah nambah parah atau nambah maju. Dulu aja nih Yasin, pas kepemimpinan Pak Ahok selesai di Jakarta, itu dilanjut sama dia ya gitu-gitu doang. Malah ya makin parah nggak sih? Nah lo kayak kali jodoh tadinya udah nggak ada lagi. Itu kan, misalnya ya. Jadi nambah sampah. Justru itu perubahannya gimana dulu nih? Udah gue capek banget emang kalau ngomongin bapak yang sangat ajaib ini. Iya, kalau dia pidato kita yang kayak apalagi nih inovasinya? Apalagi nih? Dia ngomongin apa lagi nih? Ini orang apa lagi nih? Ya, mau ngomongin apa lagi nih? Udah kacau gitu. Kacau deh udah. Kalian tahu nggak sih acara ini? Acara ini kan acara adu gagasan yang dilaksanakan di Makassar. Ini acara yang dihadiri oleh 3 calon presiden, yaitu Prabowo, Ganjar, dan Anies. Yang membuat saya heran dan bingung, salah satu host nanya ke Anies, nanti kalau sudah jadi presiden, apakah IKN itu dilanjutkan atau tidak? Nah, di sini saya udah mulai heran dan bingung. Kenapa? Jawaban Anies itu muter-muter. Jawabannya itu selalu tidak jelas gitu loh. Setiap ada pertanyaan, baik di media sosial, host-host yang lain juga, selalu kalau ditanyakan masalah IKN, jawabannya itu selalu muter-muter. Bagaimana lah? Cobalah kita pikirkan ya. Tambah lagi nih guys, pendukungnya Pak Anies Baswedan yaitu Olfa Alhamid. Dia membuat heboh buat warga dunia maya karena dia mengkampanyekan Anies Baswedan di sekitaran Ka'bah Mekah. Olfa Alhamid ini kan adalah salah satu kadernya Partai Nasdem dan dia ini juga bercita-cita menjadi seorang menteri. Namun dia tuh sering banget buat masalah sebelumnya, kayak ngehina warga Papua dan juga rasis terhadap orang Cina. Tingkah Olfa Alhamid ini pun juga menuai kritik tajam loh dari netizen karena dianggap tidak etis. Nah, pada 2022 silam, ia pernah juga
diusir sama warga Papua lantaran si Olva ini menghina mereka. Lalu mantan putri Indonesia Papua Barat itu juga pernah rasis ke WNA Cina dengan mengatakan bahwa mereka adalah pembawa penyakit. Anies ini dengan Nasdem memiliki hubungan yang relatif agak nggak kurang oke. Bahwa Anies misalnya menjadi salah satu orang yang menginisiatifi munculnya Nasdem sebagai ormas sebelum jadi partai sih oke. Tapi kita ingat waktu Pilkada Jakarta 2017 yang lalu yang paling keras melawan ya, bahkan head to head secara langsung dengan Anies itu Nasdem. Bahkan dengan teman-teman medianya juga kan. Ya, itu paling saya ingat ada liputan-liputannya juga. Betul. Iya. Dan ada video itu loh, potongan video wartawan Metro dibully sama para pendukung Anies. Bukan hanya dibully, didorong. Iya, itu. Macam-macam lah. Ya, ya. Ini yang saya kira tidak terlampau dihitung secara matang. Kalau Nasdem itu misalnya dengan Andika Perkasa atau Sandiaga Uno atau Mahfud MD, saya kira resistensinya tidak terlampau besar ya. Karena Anies ini apapun judulnya, luka politiknya itu yang belum bisa dihilangkan sampai sekarang. Yang kedua, salah hitungnya Nasdem itu adalah apapun judulnya, Anies ini adalah sosok politik yang memang secara perlahan dikucilkan pasca Pilkada 2017 itu. Jadi pergaulan politiknya agak sedikit segmented. Jadi ketika bergaul dengan kubu politisi yang berhaluan politik ke pemerintah, ke Jokowi, kan relatif nggak terlampau nyaman. Sandi misalnya sekalipun pernah berpasangan kelihatan nggak hangat kalau bertemu dengan Anies. Mahfud sekalipun merasa akrab dengan keluarga Anies, secara personal tidak ada persoalan dengan Anies. Sama-sama HMI juga kan? Sama-sama kami, ya. sama-sama kami, dan sangat kelihatan nggak enjoy kalau dikait-kaitkan dengan Anies. Ini soal replika politik, siapa yang di luar dan siapa yang di dalam. Ini yang sepertinya tidak dihitung betul oleh Nasdem akan berdampak secara signifikan seperti sekarang ini. Seumur-umur ya kan, aku baru lihat capres modelnya kayak gini. Ketika dia dikerumuni oleh para pendukungnya ya, katanya ya, kalau menurutku sih bukan asli pendukungnya, tapi itu kan ya. Seharusnya dia tuh menyampaikan visi misi dia ketika dia bisa jadi seorang presiden gitu kan. Tapi kok malah selama 2 hari dia harusnya orasi tentang visi dan misi, dia malah mengkritik Pak Jokowi dan membanding-bandingkan antara kinerja Pak Presiden SBY dan Pak Jokowi. Kan lucu gitu kan ya. Terus ketika mengkritik, dia tidak menggunakan data yang benar, data yang valid. Ya itu memang kebiasaannya ini orang ya kan, ketika ngomong asal jeplak, nggak pernah menggunakan data yang benar. Bahkan sampai dikomentari oleh Pak TGB ya kan, sampai lucu gitu kan. Terus ketika dia ngebahas tentang mafia pemerintah, ini seolah-olah dia ngomongin dirinya dia sendiri ya kan. Kalau perlu kalian ingat, tahu nggak patung yang dari bambu ya kan, apapun sumur resapan, terus sirkuit Formula E, yang dimana banyak ditemukan anggaran yang tidak sesuai ya kan. Astaga, udah capek ketawa ya kan kalau lihat orang. Terus dia kayak ngaca kan, partai yang dukung dia juga habis kena skandal korupsi 8T. Oke gitu aja ya kan. Rakyat Indonesia udah semakin pintar, semakin cerdas. Intinya pilihlah presiden yang bukan pinter bacot, pinter ngomong, janji-janji manis, yang kayak contohnya rumah DP 0%. Ternyata di prank. Oke, salam NKRI, harga mati. Partai politik bengong, terpaksa mencalonkan orang populer. Padahal dalam demokrasi, partai politik itu harus difungsikan untuk melakukan nominasi berdasarkan ideologi partai, berdasarkan peringkat karir partai, berdasarkan keyakinan partai bahwa orang ini bisa membawa ideologi, gagasan partai, baru dia dinominasi. Ini enggak. Nominasi nunggu survei. Survei diatur orang. TikTok diatur orang, Twitter diatur orang.
Terpaksalah partai politik surrender kepada calon yang ditetapkan oleh market mechanism. Sehingga nggak ada yang namanya leadership. Bangsa Indonesia, leadership tidak sama dengan popularitas. Itu perlu dicatat baik-baik itu. Popularitas satu yang beda. Maling bisa populer, pelawak bisa populer, penyanyi bisa populer, tapi dia bukan leader. Leader lahir dari rahim partai politik, penggodokan partai politik. Itu namanya demokrasi. Habis saya diserang sama para pendukung Pak mantan gubernur. Lebih barbar ternyata dibandingkan yang lain. Memang agak sulit ketika kita berbicara yang lebih objektif dalam situasi saat ini. Tapi ya nggak masalah, teruskan saja, mainkan. Supaya kalian puas ya. Gini loh maksudku, dibandingkan dengan bakal calon presiden yang lain, sebagai mantan pejabat publik, prestasi Pak mantan gubernur yang kalian bela-bela itu memang paling andalan. Kebijakannya selalu berpihak pada semua golongan, tanpa pandang bulu. Bahkan, di dalam dirinya terpancar semangat untuk memajukan negara dan kesejahteraan rakyat. Puas kalian. Namun, bos, ada satu hal yang sangat disayangkan. Beliau itu cenderung memilih jalur aman dan cenderung playing victim saat dihadapkan pada tantangan politik. Dalam karirnya, beliau memang telah menunjukkan kemampuannya dalam mengatasi berbagai masalah yang dihadapi di daerah. Dia telah berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi daerah pasca dilanda COVID-19. Dia berhasil memperkuat sektor pendidikan, menghadirkan keadilan sosial, pengaturan transportasi umum mantap, penataan kota jos gandos. Tidak dapat kita sangkal bahwa prestasinya memang mengesankan. Namun ya, ada kecenderungan beliau ini suka bermain aman dalam mengambil keputusan politik. Ketika dihadapkan pada isu-isu kontroversial atau kebijakan yang membutuhkan ketegasan, dia seringkali memilih untuk bermain aman dengan tidak memberikan respon yang tegas. Alasannya ya bisa bermacam-macam, mungkin takut kehilangan popularitas, mungkin takut melanggar kepentingan kelompok tertentu, sehingga takut terlibat dalam konflik politik. Tidak hanya itu, beliau juga cenderung menggunakan strategi playing victim untuk mendapatkan simpati publik. Dia seringkali mengeluh tentang tekanan politik, serangan dari lawan politik, dan situasi sulit yang dihadapinya. Dengan demikian, dia berharap dapat mendapatkan dukungan dan simpati publik tanpa harus secara aktif menghadapi tantangan dan resiko politik yang sebenarnya. Hal ini tentu saja menimbulkan pertanyaan tentang kekuatan kepemimpinan beliau. Apakah beliau benar-benar memiliki keberanian dan ketegasan yang diperlukan untuk memimpin negara? Ataukah dia hanya mencari cara untuk mempertahankan simpati publik dengan menghindari konflik dan bertindak sebagai korban? Dalam konteks politik, keberanian dan ketegasan pemimpin sangat penting. Negara membutuhkan seorang pemimpin yang berani mengambil keputusan sulit, menjunjung tinggi keadilan, dan berani menghadapi kritik serta tantangan politik. Playing victim dan memilih jalur aman bukanlah karakteristik seorang pemimpin yang kuat dan tegas. Tentu saja rekam jejak prestasi beliau tetap patut diapresiasi. Namun, kita juga perlu melihat dengan kritis tentang sikapnya yang cenderung main aman dan playing victim tadi. Sebagai pemilih yang cerdas, kita harus mempertimbangkan semua aspek kepemimpinan dan karakteristik calon presiden sebelum memutuskan pilihan kita. Di era yang penuh dengan tantangan dan kompleksitas seperti sekarang, negara membutuhkan pemimpin yang tidak hanya berprestasi, tetapi juga memiliki keberanian dan integritas untuk menghadapi tantangan politik dengan tegak. Ya, kita berdoa, semoga dalam perjalanan politiknya beliau dapat belajar dan tumbuh menjadi pemimpin yang mampu menghadapi segala macam tantangan dengan sikap yang lebih tegas dan tidak bermain aman lagi. Ini pendapat saya. Kalau ada pendapat lain, monggo komentar di sini. Tapi nggak usah maki-maki. Gunakan aja bahasa-bahasa yang lebih bijaksana, lebih bagus. Enak kita bacanya kan? Publik juga tidak gusar dengan komentar-komentar yang kayak gitu. Udahlah. Sampai kenapa sih? Thank you. Orang miskin lah sekarang, orang-orang rakyat bawah lah sekarang yang memanfaatkan jalan tol. Karena di jalan tol tersebut dari hasil pertanian dibawa ke ibu kota, sampai ke ibu kota mesti segar dan harganya mesti tetap mahal dan standar dengan waktu yang sesingkat-singkatnya sampai ke ibu kota dengan jalan tol tersebut. Masalah jalannya berbayar, sudah jelas untung 2 kali lipat. Ku kasih contoh,
Dulu ke Medan naik bus, naik motor pribadi lah katakan, minyaknya hampir 350.000. Dikarenakan jalan tol hanya kena 130.000, 120.000 selisihnya. Masuk bayar tol sampai ke Jakarta, sampai ke Medan jalan tol hanya 50. Sisa untung 70.000 dari jalan yang berbayar. Apa kata untung memakai jalan tol? Jangan pidatonya pembodoh-bodohan. Kami sebagai masyarakat, kami kali-kalikan itu. Nampak betul dia bunci dengan aturan pemerintah yang dibangun pemerintah ini. Anies ini nampaknya. Seolah-olah katanya jalan tol yang berbayar itu tak berguna. Di mana ada negara yang jalan tolnya tak berbayar? Aku udah tua begini. Kalau untuk wilayah Asia nih, 4 negara, 5 negara ada jalannya. Nah, masuk Malaysia jalan tolnya bayar mahal. Singapura masuk jalan tol mahal. Thailand masuk jalan tol mahal. Brunei masuk jalan tol mahal. Semuanya berbayar. Iya. Sedangkan Amerika saja, Jepang, Belanda, negara maju, jalan tolnya bayar. Arab Saudi negara, Brunei yang negara terkaya, Brunei pun bayar. Di mana ada? Inilah namanya pembodoh-pembodohan. Apabila kau jadi presiden, kau bisa kau bilang jalan tol itu tak berbayar. Maulah tumpur negara Republik Indonesia nih kayak Yaman. Babak belur. Yang wajib dibayar. Itu jalan tol itu aslinya kesetaraan rakyat. Mana yang tak mampu membayar pajak, yang tak kena pajak, yang tak bayar pajak, bisa dapat membayar dari situ untuk pendapatan negara. Nah, jadi pemerataan. Artinya orang miskin pun ikut bayar pajak. Bagaimana cara membayar pajaknya? Nah, dia charter motor, taksi. Nah, di sewa orang miskin, ada keperluan, tanah pesan, tanah kawin, rental. Masuk jalan tol kan dibayar. Secara otomatis, rakyat yang miskin tadi ikut menyumbang untuk pendapatan negara. Janganlah jadi pembodoh-pembodohan. Kami ini rakyat sudah tahu semuanya. Dibilangkannya pula jalan tol itu tak berguna, tak berfungsi untuk rakyat kecil. Rakyat kecil lah yang sekarang memanfaatkan yang sangat-sangat penting. Nah, waktu singkat, contohnya dulu kalau ke Pekanbaru, kalau menengok orang meninggal, sempat sudah masuk ke dalam tanah, baru tak dapat ditengok. Kalau sekarang, begitu meninggal di telepon, masih lagi mandi, mayatnya belum mandi, kita udah sampai ke Pekanbaru. Sampai begitulah sesingkat-singkatnya. Biaya minyak. Biasanya dulu habis enggak 700.000, hampir 800.000 minyak ke Pekanbaru PP atau 1 juta PP. Sekarang hanya kono 600 PP. Tanggung itu lipatnya tuh, walaupun bayar. Coba, untung juga lagi daripada jalan yang tak berbayar tadi, dengan jarak tempuh yang jauh dan macet. Jalan di tol itu sangat membantu. Jangan kau katakan itu orang-orang kaya, orang-orang elit, orang miskin pun terbantu. Sangat-sangat terbantu. Ini pidato yang pembodoh-pembodohan, seolah-olah yang dibangun pemerintah pada saat ini tak ada yang tepat sama dia. Sebiji tak ada yang betul. Mobil listrik itu juga yang tak ada karbon dioksida, dibilangkannya ada karbon dioksida. Emisi. Pembodoh-pembodohan aja. Merasa pemerintahan sekarang bukan sahabatnya, sehingga tidak bisa menjadi friend in crime lah, teman di dalam kejahatan. Nah itu. Dan itu yang kemudian kelompok yang oligark yang tersingkir ini atau kelompok-kelompok pemodal yang tersingkir ini kemudian memanfaatkan politik identitas mereka itu. memanfaatkan sentimen yang ada di dalam masyarakat. Kan sebetulnya ada beberapa kekuatan yang bisa memicu gejolak ya. Sentimen pertama agama, yang kedua kedaerahan, suku, yang ketiga itu kekeluargaan, lalu kemudian sentimen ideologi. Ya macam-macam lah sentimen itu ya. Nah, di Indonesia kebetulan yang paling rawan itu adalah sentimen agama. Baru kemudian nanti yang kedua itu sentimen etnik. Pribumi non pribumi. Itu barisan Belanda nih. Nah, dua sentimen ini sebetulnya masyarakat kita udah sadar bahwa ini semua tidak penting dan kita tidak perlu berantem. Tetapi dirawat sentimen ini dan kemudian direkayasa sedemikian rupa dan lahirlah gerakan-gerakan yang justru memicu gangguan terhadap keamanan maupun terhadap stabilitas politik. Nah, itu yang kita amati di 9 tahun ini sampai hampir 10 tahun Pak Jokowi. Jadi itu memang hubungan antara retorika atau atau wacana atau penegakan syariah
tentang khilafah itu atau semua. apa itu. Assalamualaikum, selamat malam. Izin speed ya. Hah? Captionnya dia yang nggak enak, makanya di speedin. Hello, pendukung Anies. Nah, pasti nanti dibilang aneh, tapi nggak peduli. Itu caption tulisan itu bukan presiden, calon masih. Hah? Masih calon kan? Masih ada lagi yang 2 lagi yang di sana. Biasa aja kali kayak gitu-gitu, apel kayak gitu, heboh kali, berteriak-teriak kayak preman. Hah? Jangan jumawa, jangan takabur. Nanti stres jadi gila, masuk rumah sakit jiwa, terlalu berharap. Jadi santai ya, pasang ilmu kita, santun kita, berteriak-teriak kayak gitu kayak preman, tau nggak? Gimana memimpin negara kayak gitu? Makanya kita jangan jumawa, jangan sombong. Oke guys, dalam muatan video tadi kita sudah menyimak bersama-sama, kita sudah menyaksikan bersama-sama bagaimana tanggapan-tanggapan dari netizen terhadap Bapak Anies Rashid Baswedan ini. Ya, ada banyak orang yang menilai siapa Anies Rashid Baswedan dengan berbagai macam buah pikiran, dengan berbagai macam opini dari diri mereka masing-masing. Namun, pada kesempatan ini saya mau mengajak rakyat Indonesia. Mari sekali lagi, dan saya tidak pernah bosan-bosan mengajak kita untuk melihat kembali rekam jejak dari seorang Anies Rashid Baswedan ini. Saya secara pribadi menilai bahwa Anies Rashid Baswedan adalah seorang public figure yang belum layak untuk memimpin bangsa ini. Rekam jejaknya dia selama memimpin di ibu kota DKI Jakarta masih sangat amburadul. Prestasi apa yang bisa dibanggakan Anies sehingga dia harus kita dukung atau harus kita kampanyekan untuk menjadi presiden di bangsa ini? Dan hal yang paling tidak saya suka adalah ketika ada persoalan atau ada masalah, Anies Rashid Baswedan selalu mencari titik nyaman buat dirinya sendiri. Itu hal yang paling saya tidak suka. Padahal, untuk menjadi seorang pemimpin, dia harus tampil gagah perkasa. Dia harus tampil berani. Dia harus berani menghadapi masalah-masalah besar. Dan itu adalah masalah-masalah yang dialami di kota DKI Jakarta. Segitu saja, dia sudah tidak mau menanggapi persoalan-persoalan yang disuarakan oleh rakyat. Apalagi ketika dia menjadi presiden di bangsa ini. Apa yang dikatakan oleh saudara Boni Hargens, apa yang disuarakan oleh netizen, seperti yang disuarakan oleh Mas Adi tadi, membuktikan bahwa Anies memang begitu. Sehingga saya secara pribadi mau katakan bahwa seorang Anies Rashid Baswedan dengan rekam jejaknya ketika dipercayakan oleh rakyat DKI untuk menjadi gubernur DKI Jakarta sangatlah tidak layak untuk menjadi presiden di bangsa ini. Terserahlah, para pendukung Anies boleh berkuar sana sini, tetapi saya minta mari kita berpikir lebih jernih. Ketika dia berbicara soal perubahan, hal-hal apa yang mau dia rubah di bangsa ini? Mekanisme seperti apa yang mau dia rubah di bangsa ini? Dan hal-hal perubahan ini ketika kita bertanya kepada para pendukung Anies, jawaban dari mereka cuma satu. Tunggu Anies jadi presiden dulu. Jangan terlalu ngimpi, bos. Rakyat Indonesia ini sudah waras. Rakyat Indonesia ini akan mencari pemimpin yang benar-benar berjiwa besar, yang benar-benar jujur, yang benar-benar bertanggung jawab. Bukan hanya pandai untuk bernarasi dan merangkai kata-kata. Saya masih teringat beberapa waktu yang lalu ketika Rakernas Apeksi di Makassar itu, ketika berbicara soal ketimpangan sosial di negara Indonesia ini, apa yang dijawab oleh Anies Rashid Baswedan? Dia malah menunjukkan peta di malam hari dengan sumber penerangan dari berbagai kota.
sehingga dia menilai bahwa kami di Indonesia Timur ini ada ketimpangan sosial yang begitu besar. Padahal fakta membuktikan penyebaran penduduk antara kami di Indonesia Timur dengan di Pulau Jawa sana sangat jauh berbeda. Di Indonesia Timur ratusan kilo mungkin. Di Indonesia Timur ketika berpuluh-puluh kilo bahkan sampai ratusan kilo baru kita temukan perumahan. Tetapi kalau di Pulau Jawa tidak seperti itu. Setiap jengkal, setiap meter ada perumahan. Sehingga wajar kalau di Pulau Jawa malam hari itu penerangannya sangat luar biasa. Beda dengan kami di daerah timur Indonesia. Walaupun kami ada penerangan, ada listrik, tetapi ketika malam hari ya wajar. Kami di sana pasti gelap gulita. Dan apalagi daerah-daerah timur Indonesia itu hutannya masih sangat lebat. Apakah nanti ketika Anies Baswedan menjadi seorang presiden, lalu di semua hutan di daerah lautan itu yang kosong-kosong itu, dia mau pasang semua penerangan. Sehingga dia disebut adalah salah satu presiden yang berhasil untuk menyelesaikan ketimpangan sosial di bangsa ini. Semoga saja cuplikan-cuplikan video tadi dapat menyadarkan kita semua, dapat mengetuk pintu hati kita, bahwa di tahun 2024 nanti kita harus benar-benar memilih pemimpin yang tepat. Tapi saya secara pribadi saya katakan bahwa Anies Rashid Baswedan belum layak untuk menjadi orang nomor satu di bangsa ini. Dengan melihat rekam jejak masa lalu selama Anies Rashid Baswedan menjadi orang nomor satu di DKI Jakarta itu. Salam hormat, salam NKRI. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara.